Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Sofialika dengan NIM 2505120428. Saya dari kelas TIB 2025. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama yaitu pengertian memori komputer. Apa sih memori komputer itu? Memori komputer adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil proses pengolahan data. Memori memungkinkan komputer bekerja lebih cepat karena data yang dibutuhkan prosesor dapat diakses dan diproses sesuai dengan kebutuhan. Tanpa adanya memori, komputer itu tidak dapat berjalan atau menjalankan program dengan baik. Selanjutnya, fungsi utama memori pada komputer. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Yang kedua, menyimpan instruksi program agar dapat dijalankan di CPU. Yang ketiga, menyimpan data secara permanen pada media penyimpanan tertentu. Dan yang keempat yaitu mempercepat proses pengolahan data melalui memori berkecepatan tinggi seperti register dan change. Selanjutnya yaitu klasifikasi memori komputer. Secara umum, memori komputer itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada memori utama. Memori utama adalah memori yang langsung berhubungan dengan CPU dan dipakai saat komputer sedang berjalan. Memori ini sangat penting karena menjadi tempat penyimpanan data yang sedang diproses. Yang kedua yaitu memori sekunder. Memori sekunder adalah media penyimpanan jangka panjang yang menyimpan data secara permanen. Memori ini tidak langsung digunakan CPU saat proses berlangsung, tetapi sangat penting untuk menyimpan file, aplikasi, dan juga data pengguna. Selanjutnya, yaitu jenis memori utama. Yang pertama ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi saat komputer aktif. Jadi, RAM itu bersifat volatil. Artinya, isi memori akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi, fungsi RAM sendiri itu untuk menyimpan data sementara saat program sedang berjalan. Selanjutnya, membantu komputer menjalankan banyak aplikasi sekaligus dan juga meningkatkan kecepatan kerja sistem. Selanjutnya yaitu jenis RAM. Beberapa jenis RAM yang umum dikenal adalah DRAM atau Dynamic RAM.
digunakan sebagai memori utama pada banyak komputer. Selanjutnya, static RAM. Ini lebih cepat dan sering dipakai sebagai change. Selanjutnya, synchronous DRAM. Bekerja sinkron dengan kecepatan bus system. Selanjutnya ada DDR DRAM, versi pengembangan SRAM yang banyak digunakan pada komputer modern pada saat ini. Selanjutnya yang kedua ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah memori yang menyimpan data permanen. ROM itu bersifat non-volatile, sehingga isi datanya tetap ada walaupun komputernya itu sudah dimatikan. ROM sendiri biasanya berisi program dasar yang dibutuhkan komputer saat pertama kali dinyalakan, seperti BIOS atau firmware. Fungsi ROM sendiri yaitu untuk menyimpan instruksi awal saat komputer dinyalakan, selanjutnya menyimpan firmware atau program dasar perangkat keras, dan juga menjaga agar sistem bisa melakukan proses booting. Nah, selanjutnya yaitu jenis ROM. ROM itu memiliki beberapa turunan, yaitu PROM, Programmable ROM, hanya dapat diprogram sekali saja. Selanjutnya ada EEPROM, Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrical Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektrik. Selanjutnya register. Register adalah memori kecil yang berada di dalam CPU dan memiliki kecepatan paling tinggi. Jadi register ini digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh prosesor. Kapasitas dari register sendiri itu sangat kecil, tetapi kecepatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan RAM. Dan fungsi register itu untuk menyimpan alamat data yang sedang diakses, menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika atau logika, membantu CPU bekerja lebih cepat dalam memproses instruksi. Selanjutnya yaitu change memory. Change memory adalah memori perantara antara CPU dan RAM. Change dibuat untuk menyimpan data yang sering digunakan agar CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari RAM yang kecepatannya itu lebih lambat.
Fungsi change memory sendiri yaitu yang pertama adalah mempercepat akses data yang sering dipakai. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu CPU saat mengambil data. Yang ketiga, meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, ini ada perbedaan memori utama dengan memori sekunder. Pada tabel ini, aspeknya itu terletak dari letak, kecepatan, kapasitas, sifat, dan contohnya. Letak pada memori utama itu dekat CPU, sedangkan di memori sekunder itu di luar CPU. Selanjutnya kecepatan. Pada memori utama, kecepatannya itu jauh lebih cepat, dan pada memori sekunder itu kecepatannya lebih lambat. Selanjutnya, kapasitas. Memori utama kapasitasnya itu lebih kecil, dan memori sekunder kapasitasnya jauh lebih besar. Sedangkan sifatnya sendiri pada memori utama itu banyak yang sementara. Kalau pada memori sekunder, sifatnya itu permanen. Selanjutnya contoh. Contohnya pada memori utama itu ada RAM, ROM, dan change. Sedangkan di memori sekunder, contohnya itu ada HDD, SSD, dan flash disk. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari RAM itu cepat diakses, mendukung, dan multitasking. Kekurangan RAM, data hilang saat listrik mati, kapasitas terbatas dibanding penyimpanan sekunder. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan ROM. Kelebihan ROM yang pertama yaitu datanya itu permanen. Yang kedua, penting untuk proses booting. Kekurangannya sendiri sulit untuk diubah dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan data pengguna secara bebas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan memori sekunder, yaitu kapasitasnya itu jauh lebih besar, datanya tersimpan permanen, sedangkan kekurangannya kecepatannya itu lebih lambat dari RAM dan tidak langsung digunakan oleh CPU. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memori komputer itu terdiri dari register, change, memori, RAM, ROM, dan memori sekunder. Masing-masing memiliki fungsi, letak, dan karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya itu saling mendukung agar komputer dapat bekerja dengan cepat dan efisien.
Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.